Baik sahabat podcast, hari ini bersama narasumber kita Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar. Kita akan membahas terkait tema untung rugi proyek kereta api Makassar. Namun sebelumnya saya ingin menyapa dulu narasumber yang sudah hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Sangkala Sadiko, Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar tak, Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah, hari ini kita membahas tema tentang untung rugi proyek kereta api di Makassar, Pak. Namun sebelum kita membahas tema kita hari ini, kita akan mengenal lebih dekat dulu sosok Ketua Komisi C di DPRD Kota Makassar. Mungkin di awal boleh diceritakan dulu, Pak, sejak kapan Ki ini terjun di dunia politik, seperti apa, Pak? Ya, kalau aktifnya saya di dunia politik ini, saya kan sudah masuk periode kedua. Melalui praksi Partai Amanat Nasional. Ya. Sebelumnya saya menggeluti profesi hukum, ya, advokat sebelumnya. Dan pada tahun 2009-2014 saya sempat mendaftar selaku calon legislatif di Partai Amanat Nasional Kota Makassar. Baik, ya. Dari seorang advokat terjun ke dunia politik, apa yang mendasari, Pak, sampai Bapak mau terjun ke dunia politik? Tentu banyak hal, karena melakoni dunia profesi advokat itu juga sungguh suatu pekerjaan yang mulia, karena memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Kalau di dunia politik saya kira sama, cuma beda ruang saja itu. Ya. Fungsinya juga adalah memberikan bantuan kepada masyarakat. Cuma bedanya ini kalau hukum ini tertentu, sedangkan kalau berbicara soal politik, khususnya tupoksi kami itu tentu memberikan pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat Kota Makassar. Jadi alasannya mendasari karena Bapak ingin membantu masyarakat secara luas, Pak, ya. Siap, karena kalau gitu. di hukum itu hanya yang tertentu saja, Pak, ya. Hanya di bidang hukum saja yang bisa Bapak bantu. Tapi kalau di DPRD semuanya bisa dibantu, Pak, ya, bukan seluruh cuma lapisan masyarakat Kota Makassar. Kalau hukum itu orang tertentu yang punya permasalahan dengan hukum. Itu saja yang dibantu. Tapi kalau di DPRD nggak seperti itu, Pak, ya. Baik. Bapak ini termasuk anggota DPRD yang sudah terbilang senior, Pak, ya, sudah 2 periode. Nah, seperti apa suka dukanya, Pak, menjadi wakil rakyat? Iya, kalau dibilang suka dukanya, tapi saya kira juga kalau menurut saya sukanya juga banyak. Kalau sukanya ini tentu kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, membantu masyarakat, karena memang kami dipilih oleh rakyat. Tentu kami harus berjuang untuk kepentingan rakyat itu. Kalau sukanya seperti itu, kalau dukanya seperti apa, Pak? Ya, kalau dukanya ini, ya tentu menghadapi masyarakat yang berbeda-beda, tentu ini menjadi kendala juga. Ya. Artinya masyarakat itu dari berbagai golongan, ras, suku, tingkat pendidikan, itu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, itu banyak kendala-kendala yang ada di situ. Nah, kalau misalnya masyarakat itu ada di level pendidikan yang agak menengah ke bawah, itu tentu memberikan pemahaman tentu masalah politik, perlu pembinaan yang ekstra begitu. Terjun ke dunia politik, Pak, pasti salah satunya Bapak sudah tahu dong, lebih banyak mengurus masalah masyarakat, ya, Pak. Betul. Waktunya juga pasti banyak dihabiskan untuk mengurusi masyarakat. Nah, kalau dukungan keluarga sendiri seperti apa, Pak, dengan akhirnya Bapak terjun ke dunia politik? Kalau berbicara soal hubungan di lingkungan keluarga, saya kira berjalan normal saja. Semuanya baik-baik saja dan tidak mempengaruhi satu sama lain. Jadi keluarga mendukung 100%, Pak, Betul. ya, ketika Bapak memilih untuk terjun ke dunia politik. Iya. Baik. Nah, Bapak saat ini adalah Ketua Komisi C yang membidangi pembangunan di Kota Makassar, Pak, ya. Saat ini ramai sekali isu soal pro dan kontra pembangunan kereta api di Makassar. Seperti apa, Pak, kita menanggapinya? Jadi terkait dengan pembangunan kereta api Trans Sulawesi, khususnya Makassar, Parepare yang saat ini akhir ini sangat ramai dibicarakan. Tetapi yang kami tanggapi di sini adalah
bagaimana pelaksanaan pembangunan kereta api ini bisa berjalan dengan baik. Karena dengan berjalannya rencana pembangunan kereta api sampai berfungsinya tentu itu membawa dampak positif kepada masyarakat, khususnya di bidang sektor ekonomi. Ya, saya kira begitu. Baik Pak. Nah, kalau untuk DPRD sendiri Pak, bagaimana menyikapi soal pro dan kontra pembangunan kereta api Pak? Jadi kalau kami di DPRD Kota Makassar melihat ini karena tentu kami harus menanggapi sesuai dengan tupoksi kami. Ya. Berbicara soal rel kereta api itu kan urusannya pemerintah provinsi dengan balai. Tetapi akhir-akhir ini yang menjadi pertanyaan adalah itu tadi adanya pro kontra. Tetapi sesungguhnya pro kontra ini bisa diselesaikan dengan baik sepanjang baik pengelola maupun pemerintah terkait itu duduk sama-sama. Saya kira tidak ada yang tidak bisa diselesaikan sepanjang ini dikoordinasikan dengan baik. Soal pembangunan sekarang ini kan yang tidak rampung ini adalah Trans Maros Makassar. Tetapi bukan berarti itu tidak selesai, tapi ini kan dalam perencanaan dan planning yang cukup mantap, sehingga pelaksanaan yang menjadi kendala saat ini adalah Trans Maros Makassar. Karena kenapa yang menjadi perbincangan pemerintah kota dengan balai ini adalah adanya pemerintah kota ini menghendaki supaya rel kereta api itu dibangun secara elevated, ya. Sementara yang dirancang oleh pengelola itu adalah landed yang dibawa. Ya. Kami dari DPRD Kota Makassar tentu berperanan di sini adalah menjalankan fungsi pengawasan. Seperti apa yang harus dilaksanakan supaya baik elevated maupun rencana pengelola terkait dengan landed itu bisa diselesaikan. Inilah yang harus kita cari solusinya seperti apa, yang mana harus dilaksanakan elevated atau landed. Karena kami tidak memegang data-data seperti apa yang terjadi sehingga saya harus mempertanyakan. Oleh karena itu pihak Komisi C akan melakukan rapat dengan pendapat dan tentu akan memanggil pihak-pihak terkait, dalam hal ini pemerintah Kota Makassar dan balai termasuk pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, selain permasalahan desain yang menjadi pro dan kontra Pak ya, sebenarnya apa sih Pak yang menjadi permasalahan yang membuat proyek kereta api akhirnya ini menjadi perbincangan Pak? Sebenarnya kalau dipikir tidak ada masalah, tidak ada masalah. Yang mengemuka itu tadi, kalau di sisi lain pemerintah Kota Makassar sesuai pengakuannya itu bahwa rel kereta api itu disepakati sejak awal adalah elevated itu. Sementara yang mau jalan ini yang dijalankan oleh pihak pengelola adalah landed yang jaringan di bawah. Sehingga kami dari DPR itu berada pada posisi tengah. Harus melihat seperti apa dasarnya dari pihak pemerintah kota sehingga berpendapat bahwa itu rencana awal adalah elevated itu. Sementara pihak pengelola programnya itu adalah landed, sehingga kami harus melihat kalaupun kesepakatan awal adalah elevated, kenapa bisa pengelola rubah menjadi landed di bawah. Ini saya harus lihat semua. Tentu kami harus melakukan sikap dan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk hal-hal yang dikhawatirkan oleh pemerintah kota, bahwa akibat kalau misalnya itu landed, tentu akan berdampak kepada lingkungan, termasuk misalnya banjir dan lain sebagainya. Tentu apa yang dikhawatirkan oleh pemerintah kota itu tidak serta-merta ditanggapi seperti itu, tapi tentu ada kajian-kajian yang dilakukan oleh tim ahli di bidang itu. Saya kira dari pihak juga pengelola yang membangun jalan kereta api ini tentu ada desain yang mantap sehingga hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah kota itu terjadi. Nah, kuncinya kami dari Komisi C ini selaku fungsi pengawasan, kami akan memanggil semua pihak-pihak terkait untuk membahas
duduk bersama mencari solusi yang terbaik. Mudah-mudahan antara pengelola dengan provinsi ini ada titik temu yang terbaik, karena bagaimanapun juga rel kereta api di Makassar ini yang dibangun ini maupun di daerah lain adalah untuk kepentingan masyarakat. Baik Pak, kira-kira Pak apa saja langkah yang akan dilakukan Komisi C untuk permasalahan kereta api di Kota Makassar ini Pak? Apakah duduk bersama dan mencari solusi menjadi solusinya Pak untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ya, sejak awal juga saya sudah sampaikan bahwa untuk mencari atau menemukan titik temu antara kedua belah pihak, kami dari Komisi C ini dengan fungsi pengawasan tentu harus melakukan upaya-upaya, dan insya Allah akan kami lakukan rapat dengan pendapat dengan memanggil pihak terkait, pemerintah Kota Makassar, pengelola dan pemerintah provinsi untuk duduk sama-sama membicarakan bagaimana planning pembangunan kereta api ini bisa berjalan dengan baik, karena itu program strategi nasional. Ya. Apakah sebelumnya sudah pernah Pak dilakukan RDP mengenai permasalahan ini? Pernah kami lakukan, tapi tidak melibatkan secara keseluruhan. Artinya RDP yang kami lakukan itu masih sangat terbatas, karena persoalannya kami juga dari dengan pihak pengelola itu tidak pernah menyampaikan bahwa ada komitmen awal. Ya. Yang disampaikan bahwa ada Makassar itu mau elevated. Tidak pernah disampaikan bahwa ada kesepakatan awal. Nah, pada saat selesai bergulirnya ini RDP, muncullah bahasa seperti itu, bahwa rancangan pembangunan rel kereta api itu disepakati elevated, yang di atas. Nah, sementara di sisi lain pihak pengelola tetap pada konsep semula ini. Oleh karena munculnya bahasa seperti ini, sehingga kami Komisi C memandang perlu untuk memanggil para pihak untuk duduk bersama membahas bagaimana rencana pembangunan kereta api ini, apakah elevated untuk Makassar dan landed di daerah lain. Ini perlu kami melakukan rapat bersama antara pihak-pihak terkait lainnya. Dan kali ini RDP-nya akan memanggil seluruh yang terlibat Pak dalam proyek pembangunan ini. Baik Pak. Nah, seperti tema kita hari ini Pak, untung rugi pembangunan proyek kereta api Trans Sulawesi Makassar Parepare Pak. Sebetulnya apa sih Pak ruginya bila kereta api tidak jadi dilanjutkan pembangunannya? Ya. Ketika ini rencana pembangunan kereta api kan sebenarnya sudah ada yang jalan. Yang tidak selesai ini adalah Maros Makassar. Tentu kalau berbicara sisi keuntungannya, ketika pembangunan kereta api ini rampung dengan sempurna sesuai dengan rencana semula, itu pasti berdampak dari segi ekonomi. Di samping juga keberadaan kereta apian di Sulawesi Selatan ini tentu berdampak kepada sosial dan ekonomi. Artinya kehadirannya itu bisa membuat masyarakat mendapatkan lapangan pekerjaan. Sehingga ini perlu dikaji secara detail bagaimana ini bisa berjalan dengan sempurna sebagaimana konsep-konsep awal. Baik, kalau tadi kita sudah mendengar ruginya seperti itu Pak. Kalau untungnya Pak bagi masyarakat dengan hadirnya proyek kereta api ini di kota kita seperti apa Pak? Itulah tadi saya katakan, kalau ruginya mungkin itu tadi ada kemungkinan ya, kalau bahasa dari pihak pengelola perkeretaapian, ketika ini tidak dilaksanakan, asumsi mereka bahwa dana pembebasan itu tidak jadi dicairkan sebanyak 1,2 T itu. Nah, dari segi positifnya ketika ini dilaksanakan tentu membawa dampak positif kepada masyarakat. Pertama, menciptakan lapangan kerja, sumber ekonomi pasti bertambah. Nah, yang kedua, yang ketiga bahwa di Indonesia Timur ini baru satu-satunya Sulawesi Selatan yang mendapatkan kereta api, sehingga dengan demikian masyarakat sangat gembira menyambut kehadiran perkeretaapian. Mudah-mudahan bisa selesai dan rampung sebagaimana mestinya. Baik Pak. Nah, sebagai Ketua Komisi C Pak yang membidangi pembangunan di Kota Makassar,
Seperti apa sih Pak harapan Bapak untuk kelanjutan proyek kereta api Trans Sulawesi ini ke depannya Pak? Tentu kalau kami dari wakil rakyat dan termasuk rakyat berharap bahwa kereta api ini harus selesai sesuai dengan tupoksi awal sebenarnya. Iya. Jadi harapannya seperti apa Pak ke depannya dengan adanya polemik yang terjadi saat ini, seperti apa harapan tak Pak? Kalau saya berharap begini, sebenarnya ini bukan polemik ya. Ya. Masyarakat menganggap polemik, tapi saya kira tidak polemik karena bagaimanapun juga ini memang ada titik temu pembicaraan yang tidak pas, sehingga titik temu ini perlu dilakukan supaya baik pengelola maupun pihak lainnya termasuk pemerintah Kota Makassar, provinsi ini ada satu titik yang harus dirumuskan. Apapun konsepnya, rel pembangunan kereta api ini harus selesai. Jadi harapan Bapak bagaimanapun desainnya, bagaimanapun konsepnya, ini harus selesai dan harus dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Selatan, Pak ya? Iya. Jadi saya kira begini. Karena yang mencuat sekarang ini sebenarnya bukan persoalan pemerintah Kota Makassar menolak kereta api, tidak. Yang dipertanyakan ini adalah bagaimana konsep awal disepakati itu elevated itu yang dilaksanakan. Nah, itu tentu ada alasan sendiri. Di sisi lain, pengelola juga seperti yang terlaksana sekarang. Inilah peranan kami selaku penengah untuk mendudukkan bersama, membicarakan bagaimana rencana awal pembangunan kereta api ini bisa rampung sebagaimana target sebelumnya. Targetnya kan katanya Pak akan beroperasi Oktober 2022 mendatang Pak ya, kurang lebih beberapa bulan lagi. Menurut Bapak akankah itu terwujud seperti apa Pak? Kalau samar-samar yang saya dengar dari pengelola bahwa itu akan memang dilaksanakan, tapi mungkin dari Maros dulu ke bawah. Tidak mungkinlah untuk Makassar karena pembebasan lahan saja belum ada. Itu masih mengalami proses dan saya kira akan berjalan sesuai dengan target yang sudah disepakati. Baik Pak. Nah, menurut Bapak Pak, bagaimana Bapak melihat pembangunan di Kota Makassar di era Bapak Dhani dan juga Ibu Fatma seperti apa Pak? Tentu kalau berbicara pembangunan di era pemerintah Kota Makassar dalam ini wali kota Ramdan Pomanto dengan Ibu Fatmawati, saya kira banyak perubahan lah. Dan tentu masyarakat juga sudah melihat dengan nyata bahwa bagaimanapun juga berkembangnya pembangunan di Kota Makassar itu adalah untuk kepentingan masyarakat sekota Makassar. Jadi banyaklah perubahan-perubahan karena itu memang target yang kita harus capai, adanya perubahan-perubahan yang berpengaruh langsung kepada masyarakat itu sendiri. Masyarakat, baik Pak. Kalau menurut Bapak Pak, apa saja yang butuh perhatian serius di pemerintahan sekarang Pak dalam hal pembangunan di Kota Makassar? Kalau berbicara soal pembangunan yang paling banyak diinginkan oleh masyarakat itu ya tentu karena kami di Komisi C yang paling banyak diminta oleh masyarakat khususnya pada kami pada saat kami melakukan reses tentu adalah perbaikan infrastruktur. Itu yang paling banyak dikeluhkan oleh warga masyarakat. Ya. Jadi perlunya perhatian di bidang infrastruktur lagi Pak ya? Iya. Baik Pak. Nah kedua dari terakhir Pak, sebelum kita mengakhiri obrolan kita hari ini Pak, di tahun 2024 mendatang, seperti apa langkah politik yang akan Bapak ambil Pak? Akankah Bapak melanjutkan perjuangan di DPRD Kota Makassar? Apakah atau Bapak mau naik kelas di DPRD Provinsi? Seperti apa Pak? Jadi berbicara soal langkah politik yang kami lakukan terkait wacana menghadapi pemilu yang akan datang, kami belum bisa memastikan apakah di kota, di provinsi, tetapi samar-samar dari warga masyarakat kami khususnya di dapil kami itu mereka menginginkan kami dulu di di kota Makassar. Artinya tidak naiklah provinsi seperti itu karena asumsi mereka bahwa masih banyak harapan-harapan dan usulan warga masyarakat itu yang kami minta Bapak fasilitasi selaku wakil kami. Baik Pak. Seperti apa saja itu Pak harapan-harapannya, mungkin bisa diberikan satu contoh Pak? Kalau berbicara soal harapan ini banyak sekali sebenarnya. Kalau yang paling mendasar ini adalah adanya pembenahan terkait dengan masalah pendidikan, kesehatan, sosial, itu yang paling banyak mengemuka.
Baik, jadi memang masyarakat Kota Makassar masih memerlukan Bapak untuk menjadi menyampaikan aspirasi-aspirasi ya Pak ya, masyarakat Kota Makassar. Baik Pak. Khususnya di dapil saya. Baik Pak. Oke Pak, pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri obrolan kita hari ini Pak, seperti apa harapan Bapak terhadap kemajuan Kota Makassar khususnya di bidang pembangunan Pak, seperti apa? Tentu harapan kami kalau berbicara soal pembangunan di bawah komando Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto dengan Ibu Fatmawati, tentu kami berharap bahwa kedepannya lebih ditingkatkan lagi dengan kerjasama dengan DPRD tentu selaku mitra yang baik. Kami berharap bahwa peningkatan atau perubahan ini jauh lebih banyak daripada yang sekarang ini. Baik, terima kasih Pak. Semoga semua harapannya Bapak dapat terwujud dan semoga bisa membawa perubahan yang baik untuk masyarakat Kota Makassar, Pak ya. Amin, baik, amin. terima kasih Pak untuk waktunya sudah mau berbincang bersama sahabat-sahabat podcast yang ada di rumah. Dan untuk sahabat podcast yang ada di rumah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa videonya untuk di like, komen, share dan juga jangan lupa di subscribe. Dan perlu saya informasikan video ini acara ini terselenggara berkat kerjasama Sekretariat DPRD Kota Makassar dan juga Sulsel 1. Dan terima kasih, jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video podcast dari Sulsel 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.